Sekarang masuk ke fungsi. Fungsi adalah relasi khusus dari himpunan A dan B yang menghubungkan setiap anggota A ke tempat satu anggota B tadi ya. Ya. Makanya kan fungsi itu satu, kalau relasi boleh lebih dari satu. Penulisannya itu bisa dengan f.2x tanda panah Y atau Y sama dengan fx, di mana x variabel bebas dan Y variabel terikat. Tuh, silakan di screenshot. Sudah. Tapi halnya relasi, suatu fungsi juga dapat dinyatakan dalam 3 bentuk, sama ya. Pakai diagram panah, himpunan pasangan berurutan, dan diagram Cartesius. Atau disebut grafik serta simbol. Nah, ada tambahan satu lagi, simbol, yaitu rumus fungsi. Fungsi. Yang tadi f.2x panah Y atau Y sama dengan fx. Syarat fungsi sebagai diagram panah, yaitu harus terdapat domain dan kodomain. Harus terdapat anak panah dan nama fungsi. Semua anggota domain harus habis dipetakan. Peta bayangan setiap anggota domain tidak boleh bercabang. Dia harus satu. Ya. Nih, sebelum ke contoh, silakan di screenshot dulu. Ya. 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 Lanjut ya. Contohnya fungsi. Yang manakah yang fungsi? Yang mana yang relasi? Semuanya relasi, cuman yang fungsi itu berarti yang ini itu tepat satu. Ya. Nah, ini kan kayak yang pertama ya, kan semuanya dapat nih satu. Yang kedua juga. Yang ketiga enggak nih, karena D-nya bercabang. Yang keempat tepat satu juga boleh. Yang kelima enggak, C-nya bercabang, A, B-nya kosong. Ya, yang 6 yang jelas iya. Yang 6 juga iya. Karena ini tiap satu-satu, namun walaupun ini yang range-nya ini enggak semuanya ini. Iya, enggak apa-apa. Nah, sesuai syaratnya yang benar 1, 2, 4. Nah, jelas ya? Kayak jelas. Terus screenshot. Sudah. Syarat fungsi sebagai himpunan pasangan terurut, yaitu setiap anggota domain sama ya, harus habis dipetakan. Terus setiap anggota domain hanya yang punya satu peta bayangan atau dikodomain. Contohnya, nah dari anggota di bawah ini maka yang fungsi, berarti yang domainnya harus habis dipetakan nih. Harus nggak boleh lebih dari satu kan. Ini kan 2, 3, 2. Ini 2-nya ada 2. Berarti nggak bisa nih yang A salah. Yang B, min 2, min 3, 1, 2, 3. Ini beda semua ya. Yang B ya. Domain itu kan yang kiri kan. Yang C, 1, 2, 3, 4. Beda semua ya. Berarti bisa. B dan C. Yang merupakan fungsi berarti B dan C. Yang A ini bukan. Karena ada dua peta. Karena fungsi yang kiri ini ada 2 yang memiliki 2 peta. Ya. Anggotanya. Yang B sama C itu fungsi karena semua anggota dipetakan. Yang C juga fungsi karena syaratnya sama. Sama kayak yang B. Oh, ini persyaratan fungsi. Itu di screenshot. Ya. Lanjut. Syarat fungsi sebagai koordinat Cartesius. Jika ditarik titik-titik pada sumbu X akan memotong kurva di satu titik. Caranya cuma satu nih ya. Nah, ini kan. Manakah dari gambar berikut yang merupakan fungsi? Kalau kamu tarik titik dari X-nya, itu cuma mendapatkan nilai 1. Nah, ini dapat 1, dapat
Dapat 1 semua ya. Ini juga sama. Sedangkan yang ini ada 2 nih. Bisa ke atas, bisa ke bawah. X-nya, maka dia bukan. Ya. Ya. Gambar 3. Ya. Kalau gambar 1 sama 2, kalau kamu tarik ini kan cuma 1 nilai. Cuma 1 nilai. Cuma 1 nilai semua kan. X-nya. Ya. Maka dia masuk fungsi. Ya, kalau yang C itu yang jelas ini ada 2 pemetaan ini. Iya, betul. Ya. Nah, ini juga sama. Sedangkan yang ini, ya ini motong di 2 nih. Maka dia bukan fungsi. Fungsi. Oke. Tuh, Ya. screenshot dulu. Sudah di screenshot, Kak. Lanjut. Produk himpunan. Jika terdapat himpunan A dan B, maka produk himpunan A dan B terdiri atas semua pasangan A, B dengan A anggota A dan B anggota B dinotasikan A kali B. Produk himpunan itu perkalian 2 himpunan ya. Sifatnya A kali B itu tidak sama dengan A, B kali A. Kecuali jika himpunan A sama B-nya sama. Dan A dan B-nya bukan himpunan kosong. Terus banyaknya A kali B itu sama aja banyaknya B kali A. B kali A. In A, X, and B. Iya, banyaknya A dikali banyaknya B. Itu rumus produk himpunan. Contoh, diketahui himpunan A-nya 1, 2, 3. Himpunan B-nya A sama B. Berarti kan banyaknya A ada 3 ya. Banyaknya B ada 2. Maka produk himpunannya gimana? Ya, kamu pasangin aja nih, berarti kan 1 sama A, 1 sama B, terus 2 sama A, 2 sama B, 3 sama A, 3 sama B. Maka banyak produknya 6. Ada 6. Atau boleh kamu kali aja, 2 kali 3. Ya. 6 sama. Tuh. Terus B kali A juga sama ya. Berarti A1, A2, A3. B1, B2, B3. Sama ada 6 juga. Bisa dipahami, Naskah? Sudah bisa dipahami, Kak. Tuh, screenshot. Dah. Lanjut ya. Ya. Jenis-jenis fungsi diantaranya ada fungsi linier. Ya. Grafiknya berupa garis lurus. Dan rumus fungsinya itu AX plus B bentuk umumnya. Di mana B-nya konstanta, A-nya tidak boleh sama dengan 0. Contohnya, Fx sama dengan 2x min 4. Maka gambarnya gini, akan garis ya. Kalau X-nya 0, Y-nya min 4. Kalau Y-nya 0, X-nya 2, kamu tarik garis. Itu fungsi linier. Fungsi konstan atau fungsi tetap. Itu bentuk umumnya ya sama dengan C aja. Fungsi Fx sama dengan C. Di mana C adalah suatu konstanta. Misalkan Fx sama dengan 3. Dia berarti berupa garis lurus juga. Berupa garis lurus juga. Cuman di Fx sama dengan 3 atau Y sama dengan 3, kamu bikin garis lurus sejajar sumbu X. Di screenshot gitu. Dipahami, Naskah? Ya. Tuh, screenshot dulu. Ya. Ya. Lanjut. Jenis berikutnya ada fungsi kuadrat. Fungsi polinom yang memiliki variabel pangkat tertingginya 2. Derajat 2. Bentuk rumus umumnya itu ax kuadrat plus bx plus c. Grafiknya berupa parabola. Misalkan ada fx sama dengan x kuadrat min 2x min 3. Maka gambarnya gini. Ya. Ada fungsi identitas. Fungsi identitas adalah fungsi yang setiap anggota domainnya dipetakan pada dirinya sendiri. Contohnya fx sama dengan x.
berupa garis lurus juga kalau identitas. Ya. Klik. Saya belum screenshot ini, Pak. Kak, Nih, silakan. sudah. Lanjut. Fungsi tangga. Fungsi yang bernilai konstan pada interval tertentu. Grafiknya berupa garis datar dan bertingkat. Misalkan ini nih, ada fungsi fx itu 1 jika x-nya kurang dari 1. 2 jika x-nya antara 1 sampai 3. 3 jika x-nya lebih dari sama dengan 4. Ya. Maka gambarnya jadi gini. Ya. Kan saat 1 kurang dari 1 ini 1. Antara 1 sampai 3, 2. Lebih dari 4, 3. Ya. Ada fungsi mutlak. Nah, ini di kelas 10 pernah ya, fungsi mutlak atau modulus. Fungsi yang memetakan setiap bilangan real pada domain ke unsur harga mutlaknya. Hasil dari fungsinya adalah bilangan non-negatif. Dia pasti positif. Ini contohnya gambarnya gitu. Fx sama x mutlak, maka gambarnya gitu. Terus screenshot dulu, Mas Kak. Ya. Ini tinggal 9 menit ini. Iya. Jadi mungkin pekan depan lagi lah lanjutannya. Ya. Fungsi genap dan fungsi ganjil. Ya. Fungsi genap adalah fungsi yang simetris terhadap sumbu y, sehingga f min x sama dengan fx. Fungsi ganjil adalah fungsi yang simetris terhadap 0,0, sehingga berlaku f min x sama dengan min fx. Ini sifat sih, sifat fungsi genap dan ganjil. Contohnya, manakah fungsi di bawah ini merupakan fungsi genap, ganjil, atau bukan keduanya? Yang pertama, kalau fx-nya sama dengan 2x pangkat 3 plus x. Kamu ganti fx-nya menjadi f min x. Mana enggak hasilnya? Nah, ini kan jadi min-nya keluar ya. Min 2x pangkat 3 min x. Min-nya kamu keluarin. Min-nya bisa keluarin kan? Ini itu kan fungsi fx kan, maka min fx. Karena f min x sama dengan min fx, maka dia fungsi ganjil ya. Ganjil. Ini kan tadi f min x nih. Ya. F min x f min x kan ternyata sama dengan min fx ya, maka dia fungsi. Ya. Yang kedua, fx-nya cos x min 2. Kamu ganti f min x nih. F min x itu cos min x min 2. Ya. Cos min x itu kan sama aja cos x, maka cos x min 2. Ya. Ternyata f min x itu sama dengan fx. Berarti dia fungsi genap. Tuh, berarti fungsi karena f min x sama dengan fx ini sama kayak ini ya. Ya. Yang ketiga, x kuadrat min 5x. Kita coba masukin f min x-nya. Ya. Berarti min x kuadrat jadi x kuadrat. Min 5 kali min x plus 5x. Plus 5x. Nah, ini beda ini kan beda ya. Ya. Nggak ngaruh, nggak bisa dikeluarin min-nya. Ya. Terus juga beda sama ini. Kalau beda, maka dia bukan fungsi ganjil maupun fungsi genap. Genap. Jadi pahamin, Kak? Ya. Tuh, screenshot dulu. Ya. Next. Sudah disingkat. Sifat-sifat fungsi. Yang pertama, injektif. Sifat injektif, ciri-cirinya anggota kodomain hanya mendapat pasangan satu kali dari anggota domain. Di mana setiap domain memiliki pasangan yang berbeda pada kodomain. Jadi, pasangannya berbeda. Tidak harus semua anggota B terpetakan. Jadi, kodomainnya itu ada yang kosong, Mas Yan. Nggak kena panah si A. Secara geometris, setiap garis horizontal tidak memotong fx lebih dari satu titik. Dapat tulis nih, x1 dan x2, maka fx1 tidak sama dengan fx2. Ya. Tuh. Ini contohnya nih. Nah, ini masih ada s di sini yang kosong ya. Ya. Namanya sifat injektif.
Ya. Tuh di screenshot. Kak. Ya, belum. Ya. Lanjut. Ini gambarnya. Nggak perlu di apa-apa. Habis itu surjektif atau onto. Ya. Ciri-cirinya, setiap anggota kodomain mendapatkan pasangan dari anggota domain. Ya. Sama ya. Ya. Anggota B boleh mendapatkan pasangan dari A lebih dari sekali. Jadi boleh kena panah 2 kali si kodomainnya. Secara geometris memotong kurva minimal 1 titik. 1 titik. Nah, ini contohnya nih. Ya. Nah, ini kan si B dapat panah dari 2 sama 4 kan. Ini ciri-ciri Ya. dari surjektif atau onto. Ya. Dan di mana kodomainnya harus dapat pasangan semua. Ya. Ini contoh gambarnya ini. Ya. Tuh, di screenshot dulu. Ya. 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 Lanjut ya. Yang ketiga, itu bijektif atau korespondensi satu-satu. Ciri-cirinya gabungan dari tadi nih. Dari Ya. injektif sama surjektif tadi digabung. Yaitu anggota kodomain mendapatkan pasangan tepat 1 kali. Ya. Di mana banyaknya A sama B sama. Banyaknya kodomain dan domain sama. Jika banyaknya anggota domain dan kodomain sama, maka banyak koresponden satu-satunya itu rumusnya n faktorial. Iya. Secara geometris horizontal di 1 titik. Nah, ini contohnya nih. Jadi masing-masing cuman ada 1 ya pasangannya. Itu bijektif. Di gambar ini. Tuh. Ya.